Salam Sobat BLN. Ya, kali ini saya ada di Wonogiri. Saya mengunjungi salah satu anak usaha dari BLN, yaitu Selera Nusantara Resto. Ya, saya kurang lebih menempuh perjalanan hampir 2,5 jam dari Salatiga, dan akhirnya tiba di tempat ini. Luar biasa tempatnya, cukup unik. Dengan saya sudah ada Pak Marno. Pak Marno, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Berto. Ya, Pak, mungkin bisa cerita sedikit deh tentang awalnya ini berdiri. Ya. Terima kasih Mas Berto. Untuk sebelum Resto Selera Nusantara ini berdiri, ini banyak keprihatinan. Keprihatinan waktu itu saya pas ketika jadi kepala sekolah, saya punya satu imajinasi, yaitu kalau saya nanti pensiun bisa berbuat untuk lingkungan. Utamanya mau mendirikan angkringan. Jadi awal start pertama di satu pemikiran saya, nanti kalau udah pensiun saya istilahnya gawe samben lah, samben untuk menikmati hari pensiun, mendirikan angkringan. Nah, sebelumnya Pak, saya stop dulu di situ. Kenapa kuliner yang Bapak pilih? Ya gini Mas, karena di rumah ini identik Jawa, identik rumah Jawa. Ini rumah peninggalan nenek-nenek moyang kita, maka saya ingin mempunyai satu ilustrasi. Kalau rumah berbentuk klasik, kalau kita tidak buat kuliner kan agaknya tidak relevan lah. Maka saya punya satu asumsi, kalau saya punya cita-cita ya Mas, imajinasi tadi, punya kandang pertama Mas di sebelah itu ini masih hutan, masih banyak tumbuh-tumbuhan jati-jati. Nah, akhirnya lambat laun saya terkontaminasi sebuah pemikiran yang tadinya saya ke Karanganyar di tempat Pak Mariono, itu adalah anggota TNI. Itu ada rumah simbah. Nah, saya ke sana main, terus kemudian membuat inspirasi saya. Nah, saya punya kandang satu, kemudian bermain di Karanganyar tempat Pak Mariono, kemudian terinspirasi lagi. Akhirnya saya beli kandang ini, berdiri 2. Tapi ini masih hutan Mas, masih hutan. Hutan jati tadi? Hutan jati. Nah, setelah itu berjalannya waktu, saya punya lagi sedikit demi sedikit. Gaji PNS berapa toh Mas? Nah, akhirnya saya punya satu keyakinan. Ibarat kenapa orang lain bisa kok saya nggak bisa, saya harus bisa. Nah, karena berjalan waktu, kemudian saya obsesi otak saya, mindset saya berpikir, kalau hanya kandang 2 buat angkringan, nanti kan istilahnya pengunjung kan kurang begitu antusias. Akhirnya saya beli rumah limasan itu dari pantai selatan, Parangkubiso namanya. Nah, setelah saya ke sana, kemudian saya berdiri limasan itu, tambah semangat lagi. Saya harus berinovasi. Saya seorang kepala sekolah, tetapi jiwa saya jiwa bisnis. Nah, harus punya jiwa entrepreneur yang tinggi. Maka saya mengatakan kepada dulu anak buah saya selaku orang tua harus punya inspirasi kepada anak buah. Harus satu, bekerja keras, jujur, dan berinovasi. Dan punya imajinasi yang positif, kan saya gitu. Nah, kemudian setelah berdirinya 3 rumah, kandang 2, limasan 1, kemudian alhamdulillah saya merintis 7 tahun Mas Berto. 7 tahun. Sampai jadi seperti ini. 7 tahun ini ya. Ya. Kemudian ketemu BLN, kemudian datanglah pendekar yang punya satu inspirasi yang sangat luar biasa, yaitu sosok Pak Niko Prasetyo, pendekar. Ya. Nah, itu saya jadikan pendekar. Kenapa? Karena dia bisa mengayomi dan bisa membuat inspirasi banyak orang. Nah, akhirnya saya kepengen ketemu Pak Niko itu seperti apa. Akhirnya saya datang ke rumah Solo.
banyak inspirasi yang masuk pada mindset saya. Kemudian saya olah. Contohnya apa Pak inspirasinya? Nah, contohnya gini, kalau kamu kepingin sejahtera dan bahagia, kamu saya ajari cara mengelola keuangan Ya. dengan cara Koperasi Bana Lintas Nusantara. Ya. Oke, kalau begitu kami ingin belajar Pak, sejauh mana BLN itu sesuai harapan secara pribadi saya tidak. Nah, akhirnya Pak Niko datang sosialisasi, kemudian tiba-tiba anak saya itu yang tadi Ya. Mas Tony tadi itu protes Pak Niko keras waktu di sini. Nah, akhirnya terketuk hatinya setelah selesai bubaran hampir maghrib, kemudian saya pamitan Pak Nikolas, mohon izin Bobo, mohon doa restu anak saya mau berangkat ke Papua. Akhirnya beliau mengatakan, ke Papua cari jabatan atau cari gaji, nanti kamu di sana dipakan nyamuk, kan gitu. Akhirnya kapan-kapan Pak Marno putrane dijak ke Solo Tigo. Ya. Nanti saya buatkan resto ini, atau istilah bahasa yang mentereng Pak Niko itu mengatakan nanti putrane Pak Marno saya buatkan mesin uang. Begitu. Nah, berjalan waktu, anak saya ajak ke tempat Pak Niko. Ternyata di sana beliau penuh mengayomi, kemudian menginspirasi, memikirkan banyak orang. Iya. Itu yang sangat saya kagumi, sosok Pak Niko. Nah, tidak hanya memikirkan banyak orang, tetapi menyejahterakan banyak orang. Maka BLN setelah saya rasakan 1 tahun ini Mas, ternyata alhamdulillah saya sangat sejahtera dan bahagia, keluarga saya semuanya. Ya, amin. Kemudian setelah berdiri 1 tahun bulan Mei besok, resto ini ternyata berdiri 6 bulan Mas. Itu luar biasa pengunjungnya siang malam, karena ini bukanya 2 kloter, 2 shift. Siang masakan Jawa, kemudian malam menu lain. Jam 8 sampai sore masakan Jawa, prasmanan. Tapi setelah menjelang maghrib sampai jam 10 itu menu ya malam. Jadi menu begitu, jadi Ya. bisa pesan langsung. Ya, pesan langsung buat gitu. Gedungnya ini, apakah ini Bapak desain sendiri atau seperti apa? Saya lihat kok arsitekturnya seperti ada candi-candi begitu, terus ini kayu-kayu jati Pak ya. Ya. Itu seperti apa? Karena walaupun saya seorang backgroundnya pendidik, tapi saya punya satu filosofi, saya itu juga orang seni. Saya juga orang seni. Penikmat seni Pak ya? Penikmat seni. Kemudian tidak ada istilahnya konsultan, tidak ada desain yang membuatkan, tetapi ini dari imajinasi sebuah pemikiran saya sendiri. Tapi otodidak. Jadi ada dana bangun, ada dana lagi bangun. Jadi nggak ada settingan gambar yang permanen, tapi ini gambar berjalan. Nah, mengapa saya membuat pagar itu pakai batu ekspos? Ini saya sejak belum punya gambaran ini dijadikan resto, saya punya pemikiran 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang belakang. Seandainya besok saya bisa punya usaha, entah itu angkringan, entah itu kuliner yang lain, pagar saya harus seminya semi kudusan. Oh iya. Ya, jadi kayak keraton Kudus. Nah, alhamdulillah terlaksana berkat saya masuk BLN. Ya, ini berkat BLN Mas, bisa berdiri semegah gapura itu, dan semua sarana ini dari motivasi dan inspirasi Pak Niko selaku ketua umum. Oke. Menunya Tentang menu Mas, menu itu saya juga, kalau bahasa orang Jawa, ngadai. Ngadai itu bagi konsumen di lingkungan Wonogiri itu umumnya kan orang desa. Nah, orang desa itu sukanya ya jangan lombok, gedangan, tahu bacem, jangan landing, itu kemudian ada nila bakar, ikan juga. ikan ya, ayam goreng, ayam geprek, ayam
bakar itu sama. Nah itu berkembangnya keinginan konsumen. Ya, Jadi menyesuaikan lidah setempat, Pak. Ya? betul. Oke. Ya. Ada nganu nggak Pak? Misalkan menu unggulan yang khusus di sini? Identik dengan budaya Wonogiri. Jadi makanan-makanan ya khas Wonogiri. Ya. Nah, untuk yang belum tahu mungkin Sobat BLN makanan khas Wonogiri itu seperti Ya. apa Pak? Ya, Contohnya? contohnya ada nasi tiwul. Oh diwo. Nah, ada sayurnya macam-macam sayur. Ada sayur melanding, ada bodok melanding. Itu kan jarang di kota-kota lain. Lain ya. Kemudian ada cabu, itu kan langka. Saya malah belum pernah. Ya, cabu itu ini khas budaya makanan Wonogiri. Ada mete, nah mete itu kan makanan cemilan lah istilahnya. Misalkan snack-snack yang Ya. tradisional juga buat di sini. Buat kalau snack biasanya itu reservasi. Kalau Wah, pesan makanan dulu berarti. ya, kalau makanan hari-hari itu tidak pakai snack. Misalnya snack ringan itu ada kentang goreng, mendoan, kemudian apa namanya pisang goreng, pohon goreng, ketela goreng itu. Itu Itu untuk dikreasi juga nggak Pak? iya dikreasi. Kalau dari segi minuman, apakah ada buat minuman khas tradisional, wedangan, Ya, kan? iya Ada nggak? ada. Minuman di sini ada wedang woh, Oke. wedang woh, wedang jahe, wedang kan beras kencur. Kemudian kalau minuman ya es teh, teh manis kan biasa nggih. Ya. Lemon tea, jeruk, kemudian soda gembira, kemudian ada aneka jus. Itu semua tersedia. Termasuk kalau malam itu kebanyakan ada tamu-tamu, termasuk Pak Kapolres, Pak Wakapolres,